Tanpa basa-basi, Susi pun langsung memeluk Jin. Saat itu adalah pertemuan pertama Susi dan Anyu. Ternyata Susi lah yang dengan senang hati bersedia untuk tinggal di sana karena ia ingin menikmati kehidupan tanpa penjagaan yang ketat. Susi juga sempat menolak untuk kembali bersama Anyu dan Jin. Alhasil Jin pun mencoba membujuknya. Halo guys, selamat datang di Bioskop Singkat. Di channel ini kalian akan mendapatkan ringkasan drama Cina dan Korea terbaik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan petualangan maraton kita. Namun sebelum lanjut, demi kenyamanan, siapkan cemilan, hilangkan beban, rilekskan pikiran, dan tentunya rebahan. Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur film Love of Replica full episode versi Bioskop Singkat. Drama Cina Love of Replica menceritakan tentang putri konglomerat bernama Su Sisi, diperankan oleh Hilia Yu, yang jatuh cinta pada pengawal pribadinya bernama Lu Jinyan, diperankan oleh Zhao Yuning. Pada waktu itu, Su Sisi mengalami kecelakaan yang mengakibatkan ia hilang ingatan. Kemudian Su Sisi jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Lu Jian. Seiring dengan berjalannya waktu, Su Sisi menyadari bahwa dirinya bukanlah Su Sisi yang asli. Ia mengetahui bahwa nama aslinya adalah Anyu. Anehnya, Su Sisi dan Anyu memiliki fisik yang sangat mirip. Sementara itu, Lu Jinyan yang berprofesi sebagai pengawal Su Sisi perlahan juga jatuh cinta kepada putri konglomerat tersebut. Namun ternyata Lu Jinyan juga memiliki rencana rahasia yang melibatkan Su Sisi dan Anyu. Lantas, apakah Lu Jinyan jatuh cinta kepada Su Sisi asli atau Anyu? Rahasia apa yang akan terungkap? Di awal film kita diperlihatkan dengan dua mobil sedang terlibat kejar-kejaran. Di salah satu mobil tersebut terdapat seorang wanita cantik. Ia bernama Susi dan seorang pria yang berada di mobil lain bernama Jin. Ternyata Jin sedang mengawal Susi. Ia juga memperingatkan supir Susi agar mengurangi kecepatan mobil mereka. Saat itu Susi sudah terlihat memiliki sikap yang buruk sebab ia marah kepada supirnya. Hanya karena supir itu mengurangi kecepatan mobil mereka. Alhasil mobil yang ditumpangi Susi mengalami kecelakaan yang membuat mereka terjun ke lautan. Kecelakaan yang dialami Susi itu membuat dirinya tenggelam. Alhasil Jin pun langsung menyelamatkannya. Akhirnya Susi pun dapat diselamatkan. Namun saat Susi sadar, ia malah hilang ingatan. Tetapi ayahnya sangat sering menemani Susi, sampai akhirnya ayah Susi sangat murka atas kelalaian supir Susi yang membuatnya meminta Jin untuk melenyapkan supir itu. Saat itu ayahnya sedang sangat mengkhawatirkan keadaan dan keselamatan Susi. Alhasil Jin pun siap untuk menjadi pengawal pribadi Susi sebab tugas itu yang dapat mempermudah Jin menyelidiki kebenaran yang ia inginkan selama ini. Kemudian seorang pelayan masuk ke kamar Susi. Namun pelayan itu sangat histeris karena ia mendapati Susi di kamar mandi sedang menenggelamkan badannya di bathtub dengan air yang berwarna merah. Jin yang mendengar teriakan itu langsung masuk dan menolong Susi agar ia tidak melukai dirinya sendiri. Kejadian itu membuat Susi mengingat bahwa Jinlah yang menolong dirinya di lautan. Ternyata Susi tidak berniat ingin bunuh diri. Ia hanya ingin berendam untuk merilekskan badannya. Dan air berwarna merah itu adalah sabun mandi aroma cranberry. Setelah itu sudah mulai terlihat perubahan sikap dari Susi. Ia bersikap baik pada pelayannya. Hal tersebut sampai membuat pelayan dan Jin merasa aneh karena Susi tidak pernah melakukan hal seperti itu. Keesokan harinya, Susi sedang berjalan-jalan di taman, tetapi ada seseorang yang ingin memotret Susi. Alhasil, Jin langsung datang untuk melindunginya. Tatapan Susi pada Jin saat itu seperti tatapan yang memiliki makna tersendiri. Tak berselang lama, ada seorang wanita cantik yang menemui mereka. Ternyata ia adalah Tian.
manajer artis Susi. Kemudian mereka pun pergi ke acara konser Susi yang sudah direncanakan selama 2 tahun setengah. Sesampainya mereka di sana, Tian meminta Susi untuk tampil bernyanyi dengan tarian. Namun ia juga tidak yakin jika ia bisa melakukan hal itu. Alhasil dengan penuh keberanian, Susi pun mau untuk belajar dengan waktu yang singkat. Tak berselang lama, Meng Yu datang menghampiri Susi. Ternyata ia adalah saingan Susi dan terlihat jika Meng Yun memiliki niatan buruk pada Susi. Saat itu Jin melihat Susi yang memang sangat berusaha berlatih sampai membuat ia membantu Susi mengikat rambutnya. Setelah itu acara pun berlangsung, namun di awal acara sudah terjadi masalah sebab Susi yang seharusnya bernyanyi hanya dengan lip sync saja, tetapi tiba-tiba sistem mereka mati. Alhasil Susi bernyanyi dengan suara aslinya dan ditambah dengan tarian yang ia pelajari. Tak berselang lama, masalah kembali muncul. Lampu di atas panggung tersebut pecah, tetapi dengan sigap Jin langsung melindungi Susi. Bahkan serpihan kaca itu menusuk punggungnya. Setelah masalah itu selesai, Susi pun melanjutkan konsernya. Alhasil mereka pun pulang ke rumah. Di rumah, Susi terlihat khawatir dengan keadaan Jin. Namun Jin menolak kepedulian Susi, tetapi Susi tetap berterima kasih kepadanya. Keesokan harinya, Susi sedang melukis wajah Jin. Ia juga terlihat kagum dengan Jin, bahkan pada saat ia melihat Jin yang sedang berolahraga. Hal itu sampai membuatnya mengingat perlakuan Jin untuk dirinya. Di sisi lain, Jin sedang bertemu dengan temannya. Ia sudah mencurigai jika itu bukanlah Susi, sebab banyak sekali perubahan yang terjadi pada dirinya. Kemudian kita diperlihatkan kejadian yang dialami Jin beberapa waktu yang lalu. Saat itu ia mendapati kabar bahwa ayahnya sedang kritis dan dokter memberikannya sebuah kunci yang ditemukan di dalam perut ayahnya. Alhasil Jin ingin mencari sesuatu di balik kunci tersebut, sampai akhirnya ia menemukan semua ruangan rahasia dan sebuah mading yang berisi foto seorang gadis kecil. Gadis kecil itu adalah Susi, tuan putri perusahaan Yongyu. Dari situlah Jin ingin mengetahui hubungan antara gadis itu dengan kecelakaan yang menimpa ayahnya. Di sisi lain, ada seorang pria yang sedang melihat konser Susi di acara TV. Ia adalah Ding, sahabat An Yu. Namun ia malah memanggil Susi dengan nama An Yu. Bahkan ia mengira jika An Yu sudah mengganti nama menjadi Susi, sebab ia yang sudah menjadi seorang artis terkenal. Bahkan Ding juga sampai menghubungi Tian demi ingin bertemu dengan An Yu. Pada sini berbeda, Susi sedang memiliki janji temu dengan sutradara He untuk mengurus video klip lagu terbaru Susi. Namun saat itu, Susi masih mengkhawatirkan keadaan Jin sampai ia meminum banyak alkohol, dan akhirnya Jin pun harus mengantarkan Susi pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Susi mencoba menggoda Jin, dan ternyata semua yang dilakukan Susi sebab ia tidak tega melihat Jin harus berdiri menahan rasa sakit karena luka di punggungnya. Susi juga menyatakan jika ia menyukai Jin. Ungkapan itu kembali membuat Jin semakin yakin jika Susi bukanlah Susi yang asli. Lagi-lagi Susi terus menggoda Jin sampai akhirnya Jin tergoda padanya. Ternyata apa yang terjadi pada dirinya dan Jin hanya mimpi semata. Ia baru menyadari itu saat terbangun di pagi hari. Setelah itu, lagi-lagi Susi berakting agar ia mendapatkan perhatian dari Jin. Namun, ia harus profesional dalam pekerjaannya. Dan di hari itu, ia harus ke perusahaan untuk membicarakan perihal video klipnya. Di sisi lain, Ding juga berada di perusahaan. Ia terus berusaha agar bisa bertemu dengan Susi. Saat Ding dan Susi bertemu, Ding langsung memanggil Susi dengan nama An Yu. Ayo! Namun Susi tidak mengingatnya. Perlakuan Ding pada Susi memang seperti kerabat dekat. Namun Jin tidak membiarkan itu terjadi. Maka ia langsung memberikan efek jera pada Ding. Karena hal itulah akhirnya Jin mengetahui jika memang benar ada seseorang yang sama seperti Susi. Dan ia bernama An Yu yang memiliki latar belakang kehidupan sederhana. Di rumah Susi sedang sakit gigi.
sebab ia mengkonsumsi permen dan saat itu pelayan memberitahunya jika selama gigi bungsunya dicabut, dokter sudah melarangnya agar mengurangi konsumsi permen. Mendengar hal itu langsung membuat Susi terlihat khawatir sebab saat itu gigi bungsunya masih ada. Alhasil ia pun diam-diam pergi ke klinik gigi untuk mengurus giginya. Setelah selesai, tiba-tiba Jin sudah ada di depan klinik tersebut yang akhirnya membuat ia mengatakan keraguan yang ada pada dirinya perihal bagaimana jika tuan putri perusahaan Yongyu bukanlah dirinya. Tetapi Jin tidak peduli akan hal itu sebab ia akan selalu mengira jika Susi adalah tuan putri yang harus ia kawal. Keesokan harinya, Susi dan Meng Yu sedang syuting siaran langsung sebuah acara TV. Namun saat itu Meng Yun ingin membongkar masa lalu Susi dengan mendatangkan Ding di acara tersebut. Pada awalnya Ding terlihat berada di pihak Meng Yun, tetapi siapa sangka Ding langsung membalikkan suasana dengan malah memberikan pujian untuk Susi. 但是你的善良应该被所有人知道，我只知道你是我的妹妹，安月。 Syuting siaran di TV itu pun dilihat oleh ayah Susi. Alhasil membuat dirinya bertanya-tanya sebab ia merasa heran dengan yang terjadi di acara tersebut. Di sisi lain, Susi memberikan sebuah permen untuk Ding. Ternyata di balik bungkus permen tersebut terdapat nomor telepon Susi. Alhasil Ding pun langsung menghubungi Susi dan Susi saat itu meminta Ding untuk membawanya ke desa nelayan sebab ia ingin mengingat tentang bagaimana kehidupannya yang sebenarnya. Namun Susi terus gagal untuk kabur dari kawalan Jin sampai akhirnya dengan bantuan Ding ia berhasil pergi ke desa nelayan itu. Sesampainya di desa nelayan, Susi dihubungi oleh ayahnya. Ia sempat berbohong perihal keberadaannya dan membuat ia tidak tahu harus berbuat apa. Namun lagi-lagi Jin berhasil menolongnya. Tak hanya itu, ayah Susi malah ingin menyusul keberadaan Susi. Alhasil Jin langsung menemukan ide agar Tian mengatur pembuatan syuting video klip di tempat Susi berada. Kemudian Jin, Susi dan Ding pun mengunjungi sebuah kapal. Ternyata kapal itu adalah tempat tinggal An Yu bersama ibunya. Sesampainya Susi di sana, ia perlahan mulai mengingat kembali kenangan di rumah itu. Lalu Ding mulai menceritakan pada Jin tentang bagaimana kehidupan An Yu selama ini bersama ibunya. Ternyata hidup An Yu hanya seputar kapal dan desa nelayan. Bahkan ibu An Yu sangat posesif pada dirinya. Setelah itu Susi mulai mengingat bahwa dirinya memang An Yu dan Ding sudah dianggap seperti kakak kandungnya. Alhasil ia berniat untuk memberitahu pada ayah Susi jika ia bukanlah Susi yang asli. Namun Jin melarangnya sebab ayah Susi sangat menyayangi Susi. Bahkan ia rela melakukan apapun demi anak perempuannya itu. Tak berselang lama ayah Susi pun ada di sana. Ia juga bertemu dengan Ding. Saat itu ayah Susi hampir curiga tentang Ding. Namun Tian berhasil menolong Ding dan membuat keadaan menjadi aman. Tak hanya itu, Susi juga berhasil membujuk ayahnya agar ayahnya mengizinkan Susi melakukan apa yang ia mau. Lalu mereka pun berjalan-jalan. Tetapi ada seorang nenek-nenek yang mengenali jika Susi itu adalah An Yu. Nenek tersebut sempat membuat ayah Susi marah sebab ia mengatakan jika Susi sedang tidak sehat. Terlihat jelas seberapa besar rasa sayang ayah Susi padanya. Di malam hari, Susi dan Jin sedang berjalan-jalan. Saat itu, Susi memang sudah mengetahui jika ia sebenarnya adalah An Yu. Tetapi ia masih belum mengingat semuanya. Ia juga tidak tahu di mana ibunya berada. Jin yang merasa Susi sedang bersedih langsung mencoba menenangkannya. Dan secara tiba-tiba, Susi malah meminta agar Jin mengecek wajahnya. Apakah ada yang dioperasi plastik? Dengan perlahan, Jin pun mau melakukannya. Benar saja semua yang ada di wajah Susi memang asli. Tak hanya itu, Jin juga mendukung Susi. Bahkan ia bersedia membantunya untuk mendapatkan kebenaran. Saat itu, Susi masih berada di rumah kapalnya. Ia terus berharap ibunya kembali. Ia juga melihat toilet yang dulu pernah menjadi tempat ia menyembunyikan ponsel. Dan betapa terkejutnya ponsel itu masih ada di tempat yang sama seperti dulu. Tak hanya itu, di dalam ponsel tersebut juga berisi pesan dari ibu An Yu jika sebenarnya An Yu adalah putri Su Yongyu, ayah Susi, dan ibunya juga menyuruh ia menjadi tuan putri di keluarga itu. Di pagi hari, Susi mulai melakukan persiapan syuting video klipnya. Saat itu, ia terus mengirim pesan kepada ibunya sebab ia merasa bingung apa yang sebenarnya terjadi.
Acara syuting itu pun dimulai, tetapi Suzy banyak melakukan pengulangan sebab ia terlihat tidak menguasai setiap akting yang diberikan. Saat itu ternyata mereka membutuhkan pemeran pria. Alhasil Jin lah yang menjadi pria di video klip tersebut. Setiap adegan yang mereka lakukan terlihat sangat alami dan romantis. Di malam hari, Suzy sedang mengobrol dengan Tian. Namun ia melihat ibunya ada di sebelah api unggun. Alhasil Suzy pun langsung menghampiri ibunya. Tetapi saat berada di sana, ia sudah tidak lagi melihat ibunya. Jin yang mengetahui hal itu langsung menyusul Suzy. Saat itu Suzy sangat sedih. Suzy mengingat bagaimana kehidupan ia bersama ibunya. Alhasil untuk menenangkan Suzy, Jin membawanya untuk menonton bioskop. Di sana Jin menceritakan perihal kehidupan masa kecilnya. Ia juga pernah merasa tidak disukai oleh ayahnya. Tetapi ia bisa berpikir dan juga membuat Suzy mengerti jika setiap orang tua memiliki makna tersendiri saat bersikap pada anaknya. Dan semua itu demi kebaikan anak mereka. Keesokan harinya, Jin dan Suzy berada di sekitar perusahaan. Saat itu ada seorang wanita tidak dikenal ingin menyiram Suzy dengan sebotol minuman. Namun Jin berhasil melindungi Suzy. Kejadian itu sempat menjadi heboh, tetapi Tian dan Ding datang untuk membereskannya. Di perjalanan pulang, Suzy berterima kasih atas bantuan Jin. Ia juga memberitahu ponsel yang ia temukan di perahu dan juga pesan yang dikirimkan ibunya. Saat itu Jin heran mengapa Suzy memberitahu dirinya perihal itu. Ternyata Suzy sudah menganggap jika mereka sedang bekerja sama. Di rumah keluarga Su, Jin sedang menanyakan perihal keberadaan ayah Suzy. Ternyata ia ingin melakukan penyelidikan. Rencananya itu dibantu oleh seorang temannya. Di sisi lain, Suzy terus mencoba mengirim pesan pada ibunya dan menanyakan beberapa pertanyaan agar ia mengetahui kebenarannya. Saat itu rencana Jin pun awalnya berjalan lancar sebab Jin berhasil masuk ke ruang kerja ayah Suzy. Tetapi tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke ruangan itu. Ternyata orang tersebut adalah Suzy. Ia juga ingin menceritahu perihal kebenaran apakah ia dan Suzy yang asli memang kembar, tetapi ia malah menemukan rekaman CCTV yang terfokus pada setiap gerak-geriknya di rumah. Lalu Suzy sempat terkejut karena Jin yang juga ada di sana. Tak berselang lama ayah Suzy masuk ke ruangan itu untuk melihat rekaman CCTV sebab Suzy tidak ada di kamarnya. Tetapi ayah Suzy malah memergoki Suzy sedang berduaan bersama Jin di balik tirai jendela. Dengan keahliannya, Jin memasang alat penyadap di baju Suzy dan Suzy pun berhasil berakting selayaknya Suzy yang asli. Ia juga mengatakan jika ia memang menyukai Jin. Tak hanya itu, ayah Suzy juga memberitahukan bagaimana perjuangan ibunya saat mengandung Suzy. Bahkan ayahnya juga memperlihatkan kenangan yang sudah disimpan selama bertahun-tahun. Saat itu Suzy merasa aneh mengapa bukti kelahiran hanya ada selembar. Apa sebenarnya hubungan antara ia dan Suzy yang asli? Di sisi lain, ibu Anyu baru saja pulang ke rumah dan di sana terlihat bahwa Suzy yang asli sedang tertidur di kasur rumah tersebut. Saat itu Tian sedang melihat video kekerasan yang dilakukan Suzy pada karyawannya tersebar luas di media sosial. Ia pun langsung menghubungi ayah Suzy dan ia akan mencoba mengatasi masalah tersebut. Di sisi lain, ayah Suzy sedang mengingat hal-hal aneh yang terjadi pada Suzy setelah ia mengalami kecelakaan. Nah, jadi mulai episode ini Suzy asli kita panggil dengan Suzy, sedangkan Suzy palsu kita panggil dengan Anyu. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian Anyu dan Jin pun sedang berada di taman rumah Suzy. Waktu itu Anyu juga melihat video kekerasan Suzy dan kelakuan Suzy sangat berbeda dengan dirinya. Tak hanya itu, ternyata Anyu memanglah putri dari ayah Suzy. Namun mereka masih membutuhkan kebenaran yang lainnya untuk menjawab semua yang membuat mereka bertanya-tanya. Setiap pergerakan mereka berdua selalu dipantau oleh ayah Suzy dari CCTV yang ada di sana. Alhasil Jin dan Anyu harus berbicara dengan posisi yang sangat dekat. Hal itu membuat ayah Suzy terlihat semakin curiga. Setelah itu, video keromantisan yang dilakukan Jin setiap kali ia menolong Anyu sudah tersebar luas di media sosial. Hal itu akhirnya mengharuskan mereka tetap melakukannya, sebab netizen sangat mendukung mereka berdua. Alhasil, video kekerasan yang dilakukan Suzy akan tertutupi oleh video keromantisan pengawal dan bos ini.
Tetapi Jin malah menolak hal itu, sebab ia sebagai pengawal memiliki prinsip bahwa ia dan bosnya hanya akan sebatas hubungan pekerjaan. Di perjalanan pulang, Jin mencoba menjelaskan pada An Yu mengapa ia menolak saran dari Tian. Semua itu dilakukannya sebab identitas mereka berdua yang terlalu sensitif, maka akan sangat mengkhawatirkan jika terus dilakukan. Saat itu, Jin juga mencoba menenangkan An Yu agar tidak terus memikirkan masalah yang ada perihal video kekerasan itu. Jin juga akan menemani An Yu mencari keberadaan ibunya setelah situasi kembali normal. Sesampainya di rumah, An Yu mendapatkan informasi dari Ding jika selama 1 tahun sekali ibunya selalu membeli 1 kartu ponsel. Terakhir ia membelinya yaitu lebih dari 1 tahun yang lalu. Maka dari itu An Yu pun meminta Ding untuk mencari tahu riwayat panggilan yang digunakan oleh ibunya. Di sisi lain, ayah Susi memanggil Jin agar menemuinya. Ia mengatakan jika banyak perubahan yang terjadi pada Susi setelah kecelakaan. Bahkan sekarang Susi sangat menuruti semua perkataan Jin. Maka dari itu ayah Susi meminta agar Jin membujuk Susi supaya Susi mau menjalani pemeriksaan untuk kesehatannya. Sebab bulan depan tim medis khusus yang menangani Susi akan kembali ke wilayah mereka. Saat ini ayahnya masih belum mengetahui jika Susi adalah An Yu. Saat itu Tian memberikan sebuah ide pada An Yu. Ia meminta An Yu untuk mengikuti program kencan yang akan ia lakukan bersama Zhang. Mau tidak mau An Yu pun menerima program tersebut. Kemudian Jin dan An Yu berada di lift yang sama dengan Zhang. Zhang pun mulai mendekati An Yu dan Jin terlihat sangat kesal akan apa yang dilakukan Zhang tersebut. Ditambah lagi pada saat meeting, lagi-lagi Zhang masih mencoba mendekati An Yu. Lalu An Yu dan Zhang pun sudah memulai syuting mereka. Saat itu An Yu hampir terjatuh. Jin dengan sigap langsung menolongnya. Sampai membuat sutradara marah akan kelakuan Jin yang mengganggu syuting mereka. Syuting pun terus berlanjut. Zhang masih beradegan romantis pada An Yu. Hal tersebut semakin membuat Jin terbakar cemburu. Tetapi ia enggan mengakuinya. Kejadian seperti itu masih berlanjut sampai selesai syuting. Kali ini Jin sudah tidak lagi membiarkan Zhang mendekati An Yu. Dan Jinlah yang kembali melindungi An Yu. Di kamar hotel, Jin terus mondar-mandir. Ia terlihat seperti tak ikhlas jika An Yu bertemu dengan Zhang di kamar. Walaupun untuk membicarakan naskah. An Yu pun memahami jika sebenarnya Jin cemburu. Maka dari itu Jinlah yang malah membantu An Yu berlatih adegan ciuman dan memposisikan dirinya sedekat mungkin, sampai membuat An Yu dan Jin salah tingkah. Tetapi setelah kejadian itu, An Yu malah mendapatkan informasi jika Jin sudah membuntuti Susi sejak setahun yang lalu. Ternyata informasi yang An Yu dapatkan itu membuatnya menjadi salah paham sampai terlihat jika An Yu sedang kesal pada Jin. Alhasil Jin dan An Yu pun menonton bioskop bersama. Di sana An Yu menunjukkan sebuah foto saat Jin membuntuti Susi. Hal itu membuat An Yu mempertanyakan alasan apa yang membuat Jin mau bekerja di keluarga Su. Tetapi Jin tidak memberikan jawaban apapun. Alhasil membuat An Yu berpikir jika Jin sebenarnya menyukai Susi dan hanya menjadikan An Yu sebagai penggantinya. Maka dari itu Jin tidak pernah mempermasalahkan identitas asli An Yu. Saat mereka keluar dari bioskop, paparazi terus memotret An Yu. Alhasil Jin dengan gercep langsung menolong An Yu dan membawanya bersembunyi. Situasi itu membuat mereka saling berdekatan sampai membuat An Yu memperhatikan setiap sisi wajah Jin. Begitu juga Jin pada An Yu. Setelah keadaan aman, akhirnya Jin jujur pada An Yu jika ia sudah menganggap An Yu seperti cahaya di kegelapan. Maka dari itu ia sangat membutuhkan An Yu. Bahkan ia tidak ingin kehilangannya. Dan Jin juga tidak pernah menyukai Susi. Mendengar ungkapan itu membuat An Yu kembali bahagia. Kemudian mereka berjalan-jalan di pasar gelap. Mereka pun bersenang-senang dan menghabiskan waktu bersama. Saat itu An Yu ada membeli permen berbentuk bintang. Ia berniat memberikannya pada Jin, sebab bintang selalu menjadi penerang di langit malam. Jin pun menerima bintang pemberiannya itu. Alhasil An Yu pun langsung menciumnya. Keesokan harinya An Yu dan Zhang melanjutkan syuting mereka. Saat itu mereka sedang ingin melakukan adegan romantis. Lagi-lagi Jin menggagalkannya. Tetapi ia bersikap seperti orang tidak bersalah sampai membuat An Yu merasa lucu dengan tingkah Jin.
Di kamar hotel, Jin masih saja gengsi untuk mengatakan bahwa ia cemburu. Tetapi An Yu terus merayunya sampai membuat Jin merasa gemas dan memakan gula-gula yang dibawa An Yu. Sembari memeluknya, posisi mereka membuat An Yu berpikir Jin akan menciumnya. Tetapi ternyata hanya prank. Di perjalanan pulang, An Yu sedang membaca buku mengenai pohon Jupiter. Hal itu membuat An Yu teringat dengan ibunya yang pernah menceritakan cerita tersebut untuknya. Tak hanya itu, ia juga mengingat ibunya yang sedang berada di laut, sembari mengatakan bahwa ia akan menunggu An Yu di bawah pohon Jupiter. Alhasil, An Yu langsung mengajak Jin untuk pergi ke lokasi kejadian kecelakaan Susi. Sesampainya di sana, An Yu mulai mengingat sesuatu. Ia ingat jika ibunya pernah berpesan agar ia masuk ke dalam laut setelah mobil Susi jatuh ke laut. Ibunya akan membawa Susi pergi dan An Yu harus menggantikan dia kembali ke keluarga Su. Tak hanya itu, ternyata ibunya juga pernah meminta An Yu belajar gerak-gerik dan semua hal mengenai Susi agar ia bisa hidup di keluarga Su. Semua memori itu membuatnya berpikir jika ibunya lah yang merencanakan semua itu, maka ia harus bisa bertemu dengan ibunya agar mendapatkan kebenaran. Saat itu ibu An Yu sedang melatihnya menahan nafas di air dengan waktu yang sudah ditentukan. Tak hanya itu, ternyata ibunya juga mencatat semua yang dilakukan Susi, bahkan dari hal yang paling kecil. Di sisi lain, Jin dan sahabatnya sudah mendapatkan beberapa informasi yang mengartikan bahwa ayah Jin juga ikut berpartisipasi dalam proyek pengobatan penyakit kanker Susi 26 tahun yang lalu. Tak hanya ayahnya, ternyata ibu An Yu juga ikut dalam proyek tersebut. Saat itu, ibu Susi meninggal dunia karena sakit yang dideritanya. Mereka juga menemukan opsi pengobatan yang mengejutkan dengan mengorbankan An Yu demi menyelamatkan Susi. Dan mereka juga menemukan opsi pengobatan yang mengejutkan dengan mengorbankan An Yu demi menyelamatkan Susi. Namun rencana itu gagal, masih terlalu banyak hal yang belum terpecahkan. Pada scene yang berbeda, ayah Susi mendapatkan sebuah foto yang memperlihatkan ibu An Yu yang sedang mengikuti An Yu. Saat itu ayah Susi sudah mulai curiga apakah Susi memang benar Susi yang asli. Alhasil ia meminta anak buahnya mengawasi Susi dengan ketat. Saat itu, ayah Jin, ibu An Yu, dan seorang temannya sedang berusaha melakukan penelitian untuk pengobatan Susi. Ayah Susi sangat berharap jika pengobatan ini akan berhasil menyelamatkan anaknya. Setelah itu, situasi menegangkan pun terjadi. Ayah Susi marah besar kepada ibu An Yu sebab ia gagal melakukan pengobatan tersebut sampai membuat ibu An Yu menerima pelajaran yang menyakitkan dari ayah Susi. Ketika itu, ibu An Yu sedang membaca pesan yang dikirimkan oleh An Yu. Ia juga mengingat saat mengikuti An Yu. Alhasil, ia membalas pesan An Yu dengan mengatakan bahwa ia mengajak An Yu bertemu di Gunung Qingling pukul 4 sore. Akhirnya, An Yu mulai mencari cara agar ia bisa pergi tanpa diikuti oleh Jin. Alhasil, ia membohongi Zhang dengan mengajaknya berkencan. Di hotel tak sengaja Jin berpapasan dengan Zhang. Saat itulah secara tidak langsung Zhang mengatakan bahwa besok ia akan mendaki gunung bersama An Yu dan membuat hubungan mereka semakin dekat. Tetapi saat itu Zhang juga malah berlagak songong dengan menyombongkan diri bahwa ia akan berkencan bersama An Yu. Alhasil membuat Jin tersulut emosi dan langsung memberinya pelajaran. Kemudian Jin sedang berada di parkiran. Tak disangka ibu An Yu mengikutinya. Saat itu ibu An Yu mengatakan bahwa Jin pasti tidak ingin jika An Yu bernasib sama seperti ayahnya. Maka dari itu ibu An Yu meminta tolong agar Jin selalu menjaga An Yu. Tak hanya itu, ternyata kecelakaan yang dialami ayah Jin juga berkaitan dengan An Yu dan ibunya. Apalagi situasi saat itu sangatlah berbahaya, sebab ayah Susi akan melakukan segala cara karena ia sudah mulai mencurigai identitas An Yu. Lalu ibu An Yu juga memberikan Jin petunjuk. Saat ia berteriak 9, maka Jin harus melindungi An Yu dengan baik. Jin pun masih kebingungan, tetapi ia akan paham saat nanti bertemu dengan ibu An Yu. Keesokan harinya, Zhang sudah berada di Gunung Qingling, tetapi An Yu mengerjainya sebab ia perlu mengulur waktu agar bisa bertemu dengan ibunya. Setelah An Yu berjalan ke sana kemari, akhirnya ia bertemu dengan ibunya. Tetapi pertemuan itu bukanlah pertemuan yang indah. Ibu An Yu harus berpura-pura ingin mencelakai An Yu.
Ayah Susi pun ada di sana dengan semua pengawalnya. Ia masih mengira jika An Yu adalah Susi, maka ia bersedia melakukan apapun demi menyelamatkan Susi. Tak hanya itu, ternyata karena kekerasan yang dilakukan ayah Susi 26 tahun yang lalu mengakibatkan ibu An Yu mandul. Saat itu, ibu An Yu sampai meminta ayah Susi untuk melompat dari tebing yang sangat curam tersebut. Ternyata semua yang dilakukan ibu An Yu itu agar ayah Susi tidak lagi mencurigai An Yu. Ibu An Yu pun terus menghitung maju dan di hitungan ke-9 ia tertembak yang membuatnya jatuh dari atas tebing. Jin pun langsung menenangkan An Yu yang sangat histeris. Sesampainya di rumah, Jin yang melihat keadaan An Yu merasa sangat kasihan padanya. Setelah Jin pergi, An Yu terbangun dan ia mengambil ponsel rahasianya. Di kamar mandi, ia membuka sebuah pesan video yang dijadwalkan dikirim untuknya. Video tersebut berisi ungkapan sayang ibunya, serta penjelasan perihal kelahiran Susi dan An Yu. Tetapi saat itu, Susi mewarisi penyakit kanker dari ibu mereka, dan ayah Susi yang takut jika Susi akan meninggal seperti ibunya, memilih untuk mengorbankan An Yu yang saat itu lebih sehat. Tetapi ibu An Yu tidak tega melakukan itu semua. Alhasil, ia membawa An Yu pergi dan merawatnya sampai beranjak dewasa. Selama ini, An Yu terus melakukan hal yang tidak ia sukai, sebab ibunya harus membentuk ia menjadi Susi, agar ia bisa kembali ke keluarga Su. Bahkan ibu An Yu juga berupaya menukar identitas Susi dan An Yu. Tetapi semua itu tidak berjalan dengan baik karena An Yu tiba-tiba hilang ingatan. Ibu An Yu juga meminta maaf atas kesalahan yang ia lakukan selama ini. Ia juga memberitahu jika Susi baik-baik saja. Dan pesan terakhir yang dikatakan ibunya adalah agar An Yu terus menjadi Susi dengan baik. Semua yang dikatakan ibunya itu membuat An Yu merasa sangat hancur. Setelah itu, An Yu mendapatkan pesan jika selama bertahun-tahun ibunya hanya menghubungi satu nomor dan An Yu pun mendapatkan nomor tersebut. Ia langsung menelpon nomor itu. Ternyata orang yang mengangkat telepon itu adalah Jin. Hal tersebut malah membuat An Yu salah paham sebab ia berpikir jika Jin juga membohonginya. Saat itu ternyata An Yu sudah pernah menjadi Susi saat Susi belum mengalami kecelakaan. Kemudian di rumah keluarga Su, Jin kembali menelpon nomor yang menghubungi ponsel ayahnya, tetapi tidak ada jawaban. Alhasil, Jin meminta Tiancheng untuk melacak nomor tersebut. Di sisi lain, An Yu mulai bertekad untuk menjadi Susi seutuhnya, sebab ia merasa orang yang menyayanginya sudah tiada, dan orang yang ia sayangi malah membohonginya. Keesokan harinya, An Yu sedang sarapan bersama ayah Susi. Saat itulah ia mulai berubah dan benar-benar menjadi Susi. Ia bahkan sampai meminta Jin diganti dengan pengawal yang lain untuk mengawal dirinya. Tak berhenti di sana, ia juga bersikap sangat jutek pada Jin. Bahkan saat Jin ingin mengajarinya bela diri, An Yu benar-benar menolaknya. Sampai Jin yang berusaha merayu An Yu lalu menciumnya. Tetapi An Yu tetap menolak dan sikapnya pun tidak berubah. Setelah itu, Jin tetap ingin mengikuti kemanapun An Yu pergi. Lalu ia mendapatkan telepon dari Tiancheng yang memberitahunya bahwa nomor itu berada di rumah keluarga Su dan dibawa oleh seseorang yang baru saja pergi dari rumah tersebut. Mengetahui hal itu langsung membuat Jin paham mengapa An Yu menjadi berubah. Di perusahaan, Ding sedang sangat terpukul sebab mengetahui tragedi yang menimpa ibu An Yu. Tak lama kemudian An Yu pun ada di sana. Ding langsung memeluknya karena ia paham betapa hancurnya An Yu. Tetapi An Yu malah tidak memperlihatkan kesedihannya. Ia malah terus menjadi Susi dan sibuk mengurus urusannya bertemu dengan seseorang. An Yu pun pergi meninggalkan ruangan itu. Tak lama kemudian Jin menyusul keberadaan An Yu dan ia berjanji akan membawa An Yu kembali menjadi An Yu yang sebenarnya. Di sisi lain ternyata An Yu sedang bertemu dengan Zhang. Tak berselang lama lagi-lagi Jin juga datang ke tempat itu. Ia sampai rela berkelahi dengan para pengawal An Yu agar bisa bertemu dan berbicara pada An Yu. Setelah berhasil, Jin pun meminta kesempatan untuk menjelaskan sesuatu. Ia bersedia membantu An Yu, bahkan ia juga rela jika An Yu memanfaatkan dirinya.
Di rumah, ayah Susi sudah menjadwalkan pemeriksaan untuk Susi. Hal itu membuat An Yu berakting agar pemeriksaan itu digagalkan. Tetapi usahanya itu tidak berhasil. An Yu menghubungi Jin untuk meminta bantuannya. Tetapi mereka melakukan dansa sembari membicarakan apa yang akan mereka lakukan. Akhirnya mereka memutuskan untuk menemukan Susi agar pemeriksaan itu dapat berlangsung tanpa ada kecurigaan sedikit pun. Keesokan harinya, lagi-lagi An Yu berakting. Ia mencoba bunuh diri agar pemeriksaan itu dibatalkan. Ia juga ingin menghirup udara bebas tanpa terus dimata-matai. Alhasil ayahnya pun mengizinkan An Yu yang ia pikir sebagai Susi itu pergi keluar. Tentunya dengan bantuan Tian. Ia mengatakan bahwa An Yu sedang ada undangan untuk menginap dan mempromosikan sebuah hotel. Di perjalanan, Jin terus mengkhawatirkan keadaan An Yu. Tetapi An Yu masih bersikap jutek padanya. Lalu Jin pun menceritakan pertemuannya dengan ibu An Yu di basement waktu itu. Kemudian Jin pun membawa An Yu menemui ayahnya yang masih tidak sadarkan diri. Saat itulah Jin memberitahunya jika sebelum ayahnya mengalami kecelakaan, ibu An Yu dan ayah Jin tetap berhubungan. Namun saat itu An Yu merasa sangat bersalah sebab musibah yang menimpa mereka terjadi karena dirinya. Jin pun langsung menenangkan An Yu. Ia juga berjanji akan terus bersama An Yu selamanya. Situasi romantis itu pun dipergoki Tian Chang. Setelah itu mereka kembali membicarakan di mana keberadaan Susi. Setelah perbincangan panjang, akhirnya mereka mendapat sedikit titik terang keberadaan Susi. Karena An Yu yang mengingat ibunya berulang kali mengatakan pohon Jupiter. Pada sini berbeda, benar saja Susi masih hidup dan ia hidup dengan baik. Saat itu kondisi Susi sudah sangat memprihatinkan. Ibu An Yu pun datang dengan maksud ingin membantu Susi. Dan Susi bisa menghubunginya kapan saja. Pada saat ini Susi tinggal seorang diri. Ia terlihat seperti benar-benar menikmati hidupnya. Pada scene yang berbeda, Jin, An Yu, dan Tian Cheng masih terus mencari kepastian keberadaan Susi. Alhasil mereka pun mendapatkan titik koordinat di sebuah pulau terpencil. Di perjalanan, Jin melihat An Yu yang murung. Lalu ia pun mengajak An Yu berkunjung ke desa nelayan untuk berpamitan pada ibunya. Sesampainya mereka di pinggir pantai, An Yu kembali merasakan kesedihan yang mendalam atas kepergian ibunya. Dan kali ini An Yu lah yang menenangkan Jin jika ia akan baik-baik saja. Sebab An Yu merasa ibunya akan tetap selalu ada bersamanya. Setelah itu mereka pun sudah berada di sebuah villa. Jin dan An Yu terkejut dengan keberadaan Tian, Ding, dan Tian Cheng yang juga ada di sana. Ternyata mereka ingin membantu Jin dan An Yu untuk menemukan keberadaan Susi. Namun Jin meminta mereka untuk tetap berada di villa, sedangkan Jin dan An Yu lah yang akan mencari Susi. Selama di perjalanan, An Yu terus membaca buku tentang pohon Jupiter. Saat itu ia juga mengingat kenangan masa kecilnya bersama seorang anak laki-laki. Tak hanya itu, ternyata An Yu juga mengkhawatirkan jika Susi tidak bersedia kembali bersama mereka. Tetapi Jin berhasil meyakinkan An Yu. Sesampainya mereka di pulau terpencil, An Yu langsung mengingat kembali kenangan bersama anak laki-laki itu. Dan ternyata anak itu adalah Jin. Sebab Jin bisa bernostalgia dengan An Yu dengan melakukan hal yang pernah mereka lakukan di masa kecil. An Yu yang menyadarinya langsung merasa terharu dan bahagia. Lalu mereka pun mengunjungi pohon Jupiter yang pernah ditanam oleh ibu An Yu dan An Yu di halaman sebuah rumah. Saat itu juga mereka bertemu dengan Susi. Tanpa basa-basi, Susi pun langsung memeluk Jin. Saat itu adalah pertemuan pertama Susi dan An Yu. Ternyata Susi lah yang dengan senang hati bersedia untuk tinggal di sana karena ia ingin menikmati kehidupan tanpa penjagaan yang ketat. Susi juga sempat menolak untuk kembali bersama An Yu dan Jin. Alhasil Jin pun mencoba membujuknya. Di malam hari, An Yu dikagetkan dengan keberadaan Susi yang tepat di depannya. Ternyata Susi masih tidak menyangka jika ia memiliki kembaran, sampai ia mengecek apakah An Yu ada melakukan operasi plastik.
Setelah itu Jin mengabari Tiancheng bahwa mereka berhasil menemukan Susi dan akan membawanya kembali bersama mereka. Kemudian tiba-tiba keadaan menjadi tidak aman karena ayah Susi sudah ingin menuju ke villa tempat mereka berada. Sedangkan Jin, Anyu, dan Susi belum berada di tempat. Tak lama kemudian ayah Susi pun sampai di villa. Ia sempat curiga dengan gerak-gerik Tian. Beruntungnya Ding berakting menjadi Susi yang sedang mandi. Ditambah dengan suara asli Susi yang membuat ayah Susi tidak curiga. 干嘛呀，老头子？没看见我在洗澡吗？我以为我没有事儿，一会儿做完检查不就知道了。 Setelah itu Susi benar-benar sudah ada di villa dan ia langsung memeluk ayahnya sebab rindunya yang mendalam. Ayah Susi sempat merasa heran dengan tingkah anaknya, tetapi terlihat jelas bahwa ayah Susi sangat menyayanginya. 只要你呀，好好爱惜自己的身体。 Di sisi lain, Jin membawa Anyu untuk tinggal bersamanya sementara waktu. Saat itu, Anyu sedang memuji perhatian yang diberikan Tian untuknya, sebab Tian sudah menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan Anyu. Tak disangka, Tian juga sampai memberikannya alat pengaman. Hal itu membuat Anyu sangat malu, tetapi Jin malah tertawa saat mengetahuinya. Lalu, di kamar, Jin sedang mengantar Anyu untuk beristirahat. Tetapi ia malah terlihat sangat berat meninggalkan Anyu. Alhasil Jin pun kembali dan dengan malu-malu ia langsung mencium Anyu. Malam itu mereka hampir saja menghabiskan malam dengan penuh cinta. Namun gagal sebab Anyu yang sedang datang bulan. Hal itu pun membuat mereka menjadi salah tingkah.陆姐，我来那个。 Di rumah, Susi baru saja keluar dari kamar dan ia sudah mendapati pengawal di depan pintu kamarnya. Saat itu, Susi bertanya apakah ada perbedaan perlakuan Jin padanya sebelum dan sesudah ia kecelakaan. Pengawal itu pun menjawab jika perlakuannya tetap sama, hanya saja sekarang Jin lebih terkenal dibanding dulu. Lalu pengawal itu pun menunjukkan video Jin dan Anyu. Hal tersebut membuat Susi terlihat sangat kesal. Keesokan harinya, Anyu yang masih tertidur dibangunkan oleh Jin dengan sentuhan lembutnya. Jin juga izin untuk pergi ke rumah keluarga Su. Saat itu Jin berjanji bahwa mereka akan hidup seperti apa yang mereka mau. Setelah ia menemukan kebenaran dan orang yang mencelakai ayahnya diadili. Di sisi lain, Anyu sedang berada di ruangan Tian. Ia sangat malu saat Tian membahas alat pengaman yang sudah ia sediakan. Tak lama kemudian, Jin dan Susi juga ada di sana. Saat itu mereka membicarakan pergantian tugas. Anyu tetap bertanggung jawab untuk bersosialisasi dan berinteraksi sebagai Susi. Sedangkan Susi hanya bertanggung jawab melakukan pemeriksaan kesehatan setiap minggunya. Di perusahaan, Susi dan Anyu sudah mulai bertukar peran. Saat itu Susi sedang berjalan-jalan, lagi-lagi ia malah menggoda Jin dengan mengatakan jika ia adalah kekasihnya. Tetapi Jin langsung menolak candaan itu. Di saat yang bersamaan, Anyu sedang melakukan siaran langsung. Banyak sekali yang memuji apa yang dilakukannya. Bahkan Jin juga terlihat kagum pada Anyu. Sementara itu, Susi malah tidak menyukai sikap Jin yang terlihat sangat menyukai Anyu. Tetapi Jin dengan tegas mengatakan bahwa tugasnya kepada Susi dan tugasnya pada Anyu berbeda, sebab Anyu adalah pasangannya. Di sisi lain, Anyu sudah pulang ke rumah. Sembari melihat postingan Susi, ia malah terlihat overthinking. Pada scene yang berbeda, Susi terus saja merayu Jin dengan mengajaknya menonton film bersama. Padahal Jin sudah menolak dengan halus, tetapi Susi tetap memaksa. Namun rencana itu pun gagal sebab ayah Susi yang sudah memintanya untuk pulang ke rumah. Setelah itu Jin pun pulang ke rumah. Ia mendapati Anyu yang sudah tertidur karena menunggu kepulangannya. Jin langsung menyelimuti Anyu dengan jas miliknya. Saat Jin menyentuh Anyu, ia pun langsung terbangun. Anyu sangat memahami mengapa Jin sampai pulang larut malam. Lalu saat Anyu ingin masuk ke kamar, Jin langsung menariknya dan mengatakan bahwa ia sangat merindukan Anyu. Walaupun ia seharian bersama orang yang sangat mirip dengan Anyu. Ternyata Anyu juga berpikir bagaimana jika mereka berpura-pura di hadapan Jin. Apakah Jin akan tetap mengenali Anyu?
Sebelum An Yu selesai berbicara, Jin sudah langsung menciumnya. Di sisi lain, Susi meminta pada ayahnya untuk mengadakan acara pesta ulang tahun untuknya. Ternyata Susi punya maksud tersendiri. Ia penasaran apakah Jin tetap bisa membedakan antara Susi dan An Yu. Keesokan harinya, pesta ulang tahun dimulai. Awalnya semua berjalan mulus. An Yu berhasil membuat semua orang terpukau dengan nyanyian dan piano yang dimainkannya. Nyanyian itu membuat ia mengingat hal indah bersama Jin. Tetapi saat tugasnya selesai, An Yu malah diperlakukan dengan buruk oleh Susi. Waktu itu mereka ingin berganti peran kembali. Lalu An Yu memberikan sebuah hadiah untuk Susi. Tetapi Susi malah berpura-pura berterima kasih dan menusuk An Yu. Alhasil membuat An Yu jatuh pingsan. Kemudian Jin pun menunggu An Yu. Ia dibawa oleh Tian dan Ding di dalam bagasi mobil. Tetapi ternyata orang tersebut adalah Susi. Jin terlihat sangat percaya jika wanita itu adalah An Yu. Tetapi ternyata semua itu hanyalah akting semata. Sebab Jin sudah mengetahui jika wanita itu adalah Susi. Saat itu Jin sangat mengkhawatirkan An Yu, sedangkan An Yu sedang berjalan sendirian. Ia juga mengkhawatirkan Jin jika ia sampai tidak mengenali An Yu. Alhasil An Yu pun pergi untuk menonton bioskop seorang diri. Ia sudah membawa kue ulang tahun, sebab hari itu juga hari ulang tahunnya. Tak berselang lama ternyata Jin juga ada di sana dan langsung menghidupkan lilin berbentuk bintang sembari mengucapkan selamat ulang tahun untuknya. An Yu pun merasa sangat terharu. Ia pun langsung mencium Jin. Tak berhenti di sana, mereka melanjutkan sampai ke rumah dan mereka menghabiskan malam dengan penuh cinta tanpa digagalkan dengan datang bulan. Setelah itu Jin berada di rumah sakit. Ia sedang menemani Tian Cheng yang baru saja menjalani operasi karena ada serpihan peluru di otak Tian Cheng. Dan saat itu dokter hanya bisa mengeluarkan darah di otaknya. Jin pun sangat sedih melihat kondisi Tian Cheng. Ternyata beberapa tahun yang lalu Tian Cheng terkena granat demi menyelamatkan Jin. Dan serpihan pelurunya mengenai otak Tian Cheng. Hal itu membuat Jin merasa sangat bersalah. An Yu yang juga ada di sana langsung mencoba menenangkan Jin. Di sisi lain, Susi masih terus memikirkan sikap Jin padanya. Ia tidak rela jika hampir semua orang berada di pihak An Yu. Alhasil Susi berniat untuk membuat An Yu benar-benar menghilang agar mereka sadar siapa Tuan Putri yang sebenarnya. Keesokan harinya, Susi dan An Yu sudah berpenampilan sama sebab An Yu akan membantu Susi untuk menghadiri acara pameran parfum. Tetapi Susi malah berlaku jahat. Ia mengurung An Yu di ruang ganti dan Susilah yang akan mengurus acara tersebut. Ia juga tidak lagi membutuhkan bantuan An Yu. Kemudian Susi pun menghadiri acara tersebut. Ternyata Meng Yun juga ada di sana. Saat itu Meng Yun hampir saja membuat orang-orang di sana mengetahui kepura-puraan yang dilakukan Susi selama ini. Sebab Meng Yun meminta agar Susi bernyanyi di hadapan semua orang. Sedangkan keahlian itu hanya dimiliki oleh An Yu. Ternyata Meng Yun sudah mencurigai jika Susi memiliki kembaran. Tetapi waktu itu penyakit Susi kembali kambuh yang mengharuskan ia untuk istirahat sebentar. Di ruang ganti Susi sudah tidak berdaya. Beruntungnya An Yu berhasil menolong Susi dengan membuat pengawal masuk ke ruangan tersebut. Tetapi semua yang dilakukan An Yu itu masih tetap membuat Susi tidak menyukainya karena ia tidak rela jika An Yu akan merebut ayah darinya. Sedangkan An Yu yang sudah merebut Jin dari Susi. Namun An Yu tidak menghiraukan itu. Ia tetap berpikir positif atas semua yang dilakukan Susi padanya. Ia juga merasa senang bisa bertemu dengan Susi. Saat itu, Jin, An Yu, dan Tian baru mendapatkan informasi jika bioteknologi Yuyan milik ayah Susi memiliki ruang bawah tanah. Informasi itu diberikan oleh Tian Cheng sebelum ia menjalani operasi. Lalu Jin langsung berpikir jika ruang bawah tanah itu adalah laboratorium yang ada di foto orang tua Jin, An Yu, dan Dr. Zeng. Selain itu, Jin dan An Yu sudah berada di bioteknologi Yuyan. Di sana, An Yu kembali berpura-pura menjadi Susi agar mereka bisa berhasil menemukan keberadaan ruang bawah tanah.
Sampai akhirnya mereka bertemu dengan Dr. Zeng, lalu ia pun bertanya perihal ruangan rahasia itu. Tetapi Dr. Zeng tidak bisa membawanya masuk ke sana, karena harus ada persetujuan dari sistem milik ayah Susi. Akhirnya usaha mereka pun gagal. Di sisi lain, ayah Susi sudah mengetahui permainan yang dimainkan oleh Susi dan An Yu tentang mereka yang sering bertukar peran. Lagi-lagi ayahnya membela Susi dan tidak mencurigainya, sebab ia berpikir Susi hanyalah gadis yang polos. Maka ia bersedia untuk melakukan hal tersebut. Pada scene yang berbeda, Susi dan An Yu kembali bertukar peran sebab An Yu harus melakukan rekaman lagu baru. Lalu An Yu pun pergi dengan mobil pribadi keluarga Su. Sedangkan Susi pergi bersama Jin. Di mobil, An Yu sudah merasa ada yang tidak beres sebab supir itu tidak membawanya ke jalan studio rekaman. Bahkan sinyal di ponselnya tiba-tiba hilang. Saat itu, Jin juga mendapatkan kabar dari Ding jika An Yu tidak kunjung sampai di studio rekaman. Hal itu langsung membuatnya khawatir. Lalu Jin pun meminta bantuan Tian dan Ding serta Susi yang juga bersedia membantu. Di perjalanan, An Yu berakting jika penyakitnya sedang kambuh. Saat mobil itu berhenti, An Yu langsung melempar ponselnya dari jendela dengan berharap bantuan seorang gadis di pinggir jalan tersebut. Beruntung gadis itu langsung membantunya. Ia membaca pesan yang diketik oleh An Yu, lalu menghubungi nomor yang tertera di sana. Alhasil berkat pertolongan gadis itu, Jin bisa mengetahui keberadaan An Yu. Kemudian di pertengahan jalan, mobil yang ditumpangi An Yu diberhentikan sebab ada perbaikan jalan. Ternyata semua itu adalah ulah Ding. Dan saat itulah Susi dan An Yu kembali bertukar peran. Di bioteknologi Yuyan, Susi datang dengan keadaan yang sangat memprihatinkan, tetapi ayahnya tetap menanyakan di mana keberadaan An Yu. Susi pun kembali bertanya pada ayahnya, siapa sebenarnya gadis yang sangat mirip dengan dirinya? Apakah memang benar jika gadis itu adalah kembarannya? Namun kenapa ia tidak mengetahui hal itu selama ini? Lagi-lagi ayahnya tidak memberikan jawaban perihal pertanyaan Susi. Ia terus mengatakan jika semua yang dilakukannya adalah demi kebaikan Susi. Mendengar hal tersebut membuat Susi marah karena semua itu hanyalah keinginan ayahnya, bukan keinginan dirinya. Namun Susi merasa bersalah. Ia sebenarnya tidak ingin menyalahkan ayahnya, tetapi pemeriksaan yang selalu ia lakukan malah membuat Susi merasa sakit sekali. Di rumah, Susi masih merasakan sakit yang luar biasa. Ia melihat foto keluarga yang ada di meja kamarnya yang membuatnya sangat sedih sebab ia memikirkan bagaimana hidup ayahnya jika ia meninggal. Saat itu, Jin, An Yu, Tian, dan Ding sedang berkumpul. Mereka masih heran mengapa ayah Susi tega mengorbankan anaknya yang sehat demi anak yang sakit. Lalu secara tiba-tiba, Tian Cheng memberikan saran dari telepon. Ia mengatakan bahwa dengan membongkar jati diri An Yu menjadi cara yang paling aman. Alhasil mereka semua pun setuju untuk melakukannya. Kebetulan Susi akan melakukan siaran langsung bersama ayahnya. Dan saat itulah mereka akan beraksi. Kemudian Jin membawa An Yu ke ruangan rahasia milik ayahnya. Di sana banyak tertempel foto Susi dan juga An Yu. Mereka masih sangat membutuhkan kebenaran penyebab ayah Jin kecelakaan dan alasan ibu An Yu tidak membiarkan mereka mencari tahu kebenarannya. Saat itu Jin merasa bahwa jawaban dari apa yang ingin mereka tahu berada di ruangan rahasia milik ayah Susi. Lalu Jin yang melihat An Yu murung langsung memeluknya. Di sisi lain, Susi dan ayahnya sudah berada di gedung tempat mereka melakukan siaran langsung. Saat itu, ayah Susi mendapatkan kabar dari pengawalnya bahwa An Yu dan Jin sudah tidak ada di rumah. Seketika, ayah Susi pun langsung berpikir bahwa mereka pasti akan berada di gedung yang sama dengannya. Ia pun meminta anak buahnya memperketat penjagaan. Ia juga menyuruh pengawalnya menghabisi Jin jika mereka melihatnya. Pada scene yang berbeda, tiba-tiba ada sebuah mobil yang menghadang mobil Meng Yun. Ternyata mobil tersebut dikemudi oleh An Yu. Ia sengaja melakukan itu semua agar bisa berakting dengan menjelek-jelekkan Susi dan Tiang di depan Meng Yun. Dan membuat Meng Yun mau membantunya masuk ke dalam gedung tempat Susi melakukan siaran langsung. Sebab Meng Yun tidak menyukai mereka berdua. Alhasil Meng Yun pun bersedia membantu An Yu. Sesampainya di gedung itu, Meng Yun berhasil membuat An Yu masuk. Tetapi semua itu tidak berjalan mulus sebab pengawal ayah Susi mengetahui jika wanita itu adalah An Yu. Alhasil terjadi kejar-kejaran. Beruntungnya Jin ada di sana membantu An Yu dan terjadi perkelahian di antara mereka.
sisi lain, acara siaran langsung Susi dan ayahnya masih berjalan mulus, sampai akhirnya An Yu masuk ke ruangan tersebut. Seketika wajah ayah Susi langsung berubah panik, namun ayah Susi pandai berakting agar tidak terjadi kericuhan. Ia yang melihat kedatangan An Yu pun langsung memeluk An Yu dan bersikap seolah-olah ia sangat bahagia bertemu An Yu. Tak berhenti di sana, ayah Susi masih bersikap sangat manis dan bahagia di depan para wartawan. Begitu juga An Yu yang ikut berpura-pura memperlihatkan kebahagiaannya. Keesokan harinya, An Yu sedang bersiap untuk membuat acara di TV bersama ayahnya. Tak berselang lama, Jin menemui An Yu. Ia mengingatkan An Yu bahwa An Yu harus mengalihkan perhatian ayah Susi agar Jin bisa masuk ke ruangan kerja ayah Susi untuk menemukan akses masuk ke ruang bawah tanah di bioteknologi Yuyan. Saat An Yu dan ayah Susi sedang melakukan acara langsung, Tian Cheng dan Jin memulai aksi mereka. Jin langsung masuk ke ruangan kerja ayah Susi, sementara Tian Cheng membantunya dari jauh. Saat itu, Susi yang sedang dalam keadaan sangat lemah tidak sengaja mendengar pembicaraan dua orang pelayannya. Pelayan itu memuji tentang kehadiran An Yu. Ia bisa membuat ayah Susi terlihat lebih tenang. Mendengar hal tersebut membuat Susi juga berpikir bahwa apa yang terjadi itu adalah sebuah keberuntungan. Di malam hari, An Yu menemui Susi di kamarnya. Saat itu, An Yu berterima kasih pada Susi. Ia juga meminta maaf karena secara tiba-tiba hadir di acara siaran langsung Susi. Susi tidak mempermasalahkan itu. Ia hanya merasa sedih karena melihat pertemuan antara An Yu dan ayahnya. Tetapi ia sudah merasa semua itu memang sudah seharusnya terjadi. An Yu yang mendengar itu langsung menjelaskan kepada Susi jika di hati ayahnya Susilah putri kesayangannya. Saat itu Susi jujur pada An Yu jika sebenarnya ia sering membenci ayahnya, sebab ayah Susi selalu saja mengurungnya di rumah dan melakukan pemeriksaan. Hal tersebut seringkali membuat Susi marah sebab ia tidak menyukai itu, apalagi ayahnya sering berkata bahwa Susi akan sembuh. Namun kenyataannya ia malah semakin lemah. Tetapi semua itu tetap membuatnya kembali berpikir bahwa ayahnya begitu menyayangi dirinya, sampai ia rela melakukan apapun demi Susi. Mendengar itu semua membuat An Yu menyemangati Susi dan yakin bahwa ia akan baik-baik saja. Keesokan harinya, ayah Susi sudah menjadwalkan operasi Susi akan dilakukan esok hari. Susi yang mendengar itu langsung menghampiri ayahnya. Susi tidak ingin melakukan itu, namun ayah Susi yang melihat kondisinya semakin lemah tetap bersikeras untuk melakukannya. Dan tiba-tiba Susi jatuh pingsan yang membuat ayahnya terlihat sangat khawatir. Di sisi lain, Jin dan An Yu sedang berada di bioteknologi Yuyan. Ternyata Jin sudah berhasil menemukan cara untuk bisa masuk ke ruang bawah tanah. Sesampainya mereka di sana, Jin dan An Yu langsung mencari keberadaan laboratorium. Pada scene yang berbeda, Susi sudah berada di meja operasi. Saat ia terbangun, Susi langsung memberontak sebab ia tidak menginginkan semua itu. Susi hanya ingin mati, tetapi ayahnya terus meyakinkan Susi jika ia akan sembuh dan baik-baik saja. Tetapi Susi sudah tidak mempercayai hal itu. Saat itulah Susi baru mengetahui siapa An Yu sebenarnya. Ternyata ia adalah replika yang dibuat khusus untuk Susi. Mengetahui hal tersebut langsung membuat Susi terkejut. Di sisi lain, ayah Jin yang sedang dalam keadaan koma sudah mulai sadar. Ia kembali mengingat saat melakukan penelitian pembuatan replika putri Su Yongyu. Sementara itu, di laboratorium, Jin dan An Yu menemukan sesuatu. Ia baru mengetahui perihal dirinya, yang ternyata hanya replika untuk penyimpanan organ cadangan Susi. Hal itu membuat An Yu sangat terpukul, dan Jin pun langsung menenangkannya. Secara tiba-tiba ada hal yang mengejutkan mereka. Ternyata ayah Susi mengetahui keberadaan mereka berdua. Tak hanya itu, ayah Susi juga sudah mengetahui rencana mereka dari awal. Dan Jin akhirnya mengetahui jika kecelakaan ayahnya memang berhubungan dengan ayah Susi. Sebab beberapa tahun yang lalu ayah Jin membantu menyembunyikan An Yu dan ibunya. Tak berhenti di sana, ayah Susi malah melakukan hal yang sangat jahat. Ia mengunci pintu laboratorium dan mengeluarkan gas di ruangan tersebut yang mengakibatkan mereka jatuh pingsan. Setelah Jin tersadar, ia sudah dalam keadaan terikat dan naasnya An Yu sudah berada di meja operasi bersama Susi.
Saat itu ayah Susi mengancam Anyu. Ia harus melakukan operasi ini dengan baik jika tidak ingin Jin terluka. Tiba-tiba keadaan pun berubah. Ternyata Ding berpura-pura menjadi dokter. Hal tersebut membuat operasi hampir batal dilakukan karena Ding mengancam nyawa Susi jika mereka sampai melanjutkan operasi. Tak berselang lama, salah satu pengawal ayah Susi malah membantu menyelamatkan Jin dan disusul dengan kedatangan ayah Jin serta Tian. Kedatangan ayah Jin membuat Jin sangat terharu, tetapi ada hal yang lebih penting. Mereka harus menyelamatkan Anyu. Saat itu kebenaran yang lain pun kembali terungkap. Ternyata Anyu lah anak kandung Su Yongyu dan bukan replika. Dr. Zeng sangat terkejut karena ia dulu ikut dalam penelitian replika itu. Kedua anak tersebut sudah tertukar. Terungkapnya kebenaran itu tetap tidak membuat ayah Susi berubah pikiran. Ia hanya mempercayai jika Susi anak kandungnya dan Anyu lah replika itu. Karena ia yang selama ini hidup dengan Susi, mereka melewati banyak hal bersama, bahkan Susi juga sangat menyayanginya. Maka dari itu bagaimana mungkin ia bisa melihat Susi menderita, bahkan sampai kehilangannya. Hal yang mengejutkan kembali terjadi sebab Dr. Zeng memberitahu bahwa memang benar Susi adalah replika yang sebenarnya. 许先生，西西她真的是复制体，后来因为你长期把她关在家里和医院。 心情抑郁. Susi mengalami penyakit seperti ini karena Su Yongyu mengurungnya di rumah dan di rumah sakit dalam waktu yang lama. Akhirnya ia menjadi depresi dan penyakit kankernya semakin bertambah buruk. Mengetahui semua itu membuat Su Yongyu sangat marah dan merasa bersalah pada dirinya sendiri sehingga melampiaskannya kepada orang-orang yang ada di sana. Bahkan ia pun tetap meminta operasi itu dilanjutkan. Saat itu kondisi Susi sedang sangat memprihatinkan. Di detik-detik terakhir ia terus memanggil ayahnya. Susi mengingatkan ayahnya untuk tidak melakukan kesalahan lagi hanya demi dirinya. Setelah itu Susi pun menghembuskan nafas terakhirnya. Ayah Susi tidak percaya jika Susi sudah meninggal. Alhasil ia tetap ingin mengorbankan Anyu. Beruntungnya Jin langsung menyelamatkan Anyu. Tetapi tak disangka mereka semua malah terkurung di ruangan itu dan ayah Susi menghidupkan peledak di ruangan bawah tanah. Semua itu dilakukannya karena ia tidak terima atas kepergian putrinya dan ia menginginkan mereka semua pergi bersama Susi. Mereka hanya mempunyai waktu 5 menit untuk bisa menyelamatkan diri. Alhasil Jin pun membantu mereka keluar dari sana. Tian Cheng juga terus mengatur sistem agar peledak itu bisa dimatikan. Lagi-lagi ayah Susi mencoba menggagalkan usaha Jin. Ia kembali dan terus memukuli Jin. Tak berselang lama Anyu kembali dengan berpura-pura sebagai Susi. Awalnya ayah Susi percaya bahwa memang benar ia adalah Susi. Tetapi ayah Susi malah melihat Susi yang masih tergeletak di meja operasi. Alhasil ia langsung menyadari bahwa wanita itu adalah Anyu. Hal itu semakin membuatnya marah dan bom di ruangan tersebut hampir meledak. Beruntungnya ayah Jin dan Ding berhasil menambah waktu peledak bom tersebut. Akhirnya Jin dan Anyu berhasil keluar dari sana. Namun tidak dengan Ding dan ayah Jin. Mereka terjebak di gedung tersebut. Keesokan harinya ternyata Ding berhasil selamat dan sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Ternyata Ding berhasil selamat berkat pertolongan ayah Jin. Dan di sisi lain Jin sedang termenung sembari mengingat kenangan bersama ayahnya. Tak berselang lama Anyu pun menyusul untuk menemani Jin. Ia akan mencoba menghibur Jin dengan mengatakan bahwa bintang indah yang ada di langit itu adalah ayah dan ibu mereka dan akan terus menemani mereka berdua. Saat itu Anyu kembali tinggal di rumah yang berada di pulau terpencil. Ia pun melihat kasur yang mengingatkan kebersamaan dirinya bersama Susi. Tak hanya itu, saat keluar rumah, ia melihat Susi yang sedang bermain ayunan sembari tersenyum. Tetapi bayangan tentang Susi itu pun menghilang seketika saat Jin memanggil dirinya. Ternyata hari itu adalah hari ulang tahun Susi dan Anyu. Maka Anyu pun mengucapkan selamat ulang tahun untuk Susi. Dan di hari itu juga Jin memberitahunya jika Su Yongyu meninggal dunia di penjara karena sakit. Kemudian mereka pun menonton bioskop bersama. Tiba-tiba Jin meninggalkan Anyu karena harus mengangkat telepon. Tetapi Jin tidak kunjung kembali sampai film habis ditayangkan. Ternyata Jin sedang menyiapkan kejutan untuk Anyu.
Saat itu Jin dengan sangat romantis melamar Anyu menjadi istrinya. Dan dengan tak disengaja, secara mengejutkan, Jin pun menusuk Anyu dan mati di tempat. Bercanda. Sangat merosakan. Dan Anyu pun menerima lamaran itu dengan sangat terharu serta bahagia tiada tara. Mereka pun berciuman untuk merayakan kebahagiaan tersebut. Tamat ending yang sangat mengharukan. Jadi itulah pembahasan drama Cina Love of Replica full episode 1-16. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat di kolom komentar atau bisa juga komen mengenai saran drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan pada kiri dan kanan layar kami. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang masih menonton sampai detik ini. And see you guys in the next video.